Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyiro Lydia dengan NIM 06111182530012. Berdirinya saya di sini ingin melengkapi tugas UAS menyimak saya, yaitu membawakan dongeng Putri Kembang Dadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7. Perkenalkan, nama kakak Asyiro Lydia. Kakak adalah mahasiswa PPL yang kebetulan diberi kepercayaan oleh Ibu Tiwi untuk membuat tugas untuk kalian. Nah, sebelum itu adik-adik, sebelum kakak lanjut ke tugasnya, kakak di sini akan membawa kalian ke dunia di mana kata-kata bisa berubah menjadi gambar di kepala kita. Tokoh-tokohnya seolah hidup. Di setiap cerita membawa pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah sering mendengar dongeng sejak kecil, bukan? Entah itu dari ibu, dari ayah kalian, nenek kalian, atau dari kakak kalian. Nah, tapi hari ini kita akan menyimaknya dengan cara yang berbeda. Menyimak bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memahami isi cerita, dan menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan mendongeng adalah kegiatan menceritakan kisah dengan cara yang menarik, sehingga pendengarnya bisa ikut merasakan apa yang ada di alurnya. Jadi, saat kalian mendengarkan nanti, cobalah untuk membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Oke, sekarang siapkan pikiran kalian dan imajinasi kalian. Mari kita mulai menuju perjalanan dunia dongeng yang penuh makna. Oke adik-adik, selamat menyimak. Dongeng Putri Kembang Dadar. Sejak lama, kerajaan hulu dan hilir hidup berselisihan. Perselisihannya tidak kunjung selesai. Dimulai dari perbedaan pendapat kecil, berubah menjadi kebencian besar, hingga akhirnya meledak menjadi peperangan yang membuat kedua sisi mengalami kerugian yang besar, terutama kerajaan hilir yang pasukannya banyak gugur dikalahkan oleh kerajaan hulu. Namun kekacauan itu membuat rakyat hidup dalam ketakutan dan para prajurit kehilangan semangatnya. Sementara raja dari kerajaan hilir duduk murung di singgasananya sambil berkata lirih, negeri ini tak akan sanggup bertahan jika perang terus berlanjut. Namun tak ada seorang pun yang berani untuk berbicara kepada sang raja, hingga ada satu orang yang tiba-tiba berbicara kepada raja, "Ayahanda,
Katanya lembut namun tegas. Izinkan hamba membantu mencari jalan keluar agar dua belah pihak berhenti untuk saling menyakiti. Ternyata itu adalah seorang putri dari anaknya seorang Raja Hilir. Lalu Raja menatapnya dengan rasa cemas dan menjawab, "Putriku, ini urusan besar. Bagaimana mungkin engkau mampu untuk mengatasinya?" Putri menunduk hormat lalu berkata, "Hamba akan menyamar masuk kerajaan Hulu. Bila hamba bisa menemukan cara membuka pintu perdamaian, itu lebih baik daripada membiarkan rakyat terus menderita." Dengan hati yang berat, Raja Hilir mengizinkan dan berpesan, "Wahai anakku, berhati-hatilah engkau. Engkau adalah harapan terakhir negeri ini." Putri pun menyamar sebagai penjual sayur dan pergi ke kerajaan Hulu. Lalu dia pun menyamar sebagai seorang pedagang sayur seperti biasanya. Ia pergi ke pasar, lalu dia menjualkan dagangannya. Namun pada suatu saat sang raja kerajaan Hulu, dia melihat sang putri di pasar. Lalu dia berkata, "Siapakah engkau, gadis cantik?" Putri menjawab rendah, "Hamba hanya pedagang sayur, Paduka." Sang raja semakin terpesona dan berkata, "Ada kecerdasan dalam matamu. Maukah engkau tinggal di istana?" Nah, karena kebaikan hatinya dan kecantikannya, Putri akhirnya diangkat menjadi permaisuri. Setelah mendapat kepercayaan penuh, ia pun diam-diam pulang ke kerajaan ayahnya. Lalu setelah dia sampai ke dalam kerajaan ayahnya, ia pun menemui ayahnya lalu berkata, Ayahanda, kini hamba memiliki kesempatan untuk mempertemukan dua kerajaan." Raja Hilir pun menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Jika demi kedamaian rakyat, ayahanda mendukungmu, wahai anakku." Lalu putri kembali ke kerajaan Hulu dan memohon kepada Raja Hulu, "Paduka, perang ini hanya membawa luka. Sudahi pertikaian ini demi rakyat." Raja Hulu terdiam menung, dan sebelum ia berkata, Jika itu permintaanmu, permaisuriku, aku akan berdamai." Berkat keberanian Putri Kembang Dadar, kedua kerajaan tersebut akhirnya bertemu, berbicara dalam satu meja, dan menyepakati perdamaian, sehingga kerajaan Hulu dan Hilir pun menjadi damai dan kembali hidup harmonis. Terima kasih. Namun, peperangan yang sempat terjadi dan sangat merugikan kedua kerajaan dapat terhenti dan didamaikan oleh satu putri, yaitu Putri Kembang Dadar. Nah, semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap perilaku, ucapan, dan pendapat kita
itu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Dan percayalah bahwa kekuatan cinta itu nyata adanya. Saat kita memahami isi dongeng, kita belajar memahami kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, mari kita melanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur, tokoh, pesan moral, dan cerita yang baru saja kita dengarkan. Sampai jumpa. Nah, oke, kita lanjut pada sesi menjawab pertanyaan. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan 10 soal pilihan ganda. Nah, yang soal ini sangat berkaitan dengan dongeng yang sudah kita simak tadi ya adik-adik. Oke, kakak mulai bacakan soal nomor 1. Apa yang menjadi penyebab utama pecahnya konflik antara kerajaan Hulu dan Hilir? A. Perebutan tahta. B. Perselisihan lama yang tidak kunjung selesai. C. Perbedaan agama. Dan D. Perdagangan yang tidak adil. Kakak tunggu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Mengapa Raja Hilir merasa putus asa? A. Karena putrinya hilang. B. Karena istananya dibakar. C. Karena pasukannya banyak kalah dalam perang. D. Karena kerajaan diserang hewan buas. Oke, nomor 3. Siapa yang pertama kali berani memberi saran kepada Raja Hilir? A. Kerajaan Pati. B. Panglima perang. C. Putri Kembang Dadar. Dan D. Rakyat jelata. Nah, soal nomor 4. Apa saran Putri Kembang Dadar kepada ayahnya? A. Menyerang kerajaan Hulu secara mendadak. B. Mengirim mata-mata laki-laki. C. Mengadakan perundingan terbuka. D. Menyamar dan masuk ke kerajaan Hulu sendiri. 5. Oke, soal nomor 5. Bagaimana reaksi Raja Hilir ketika mendengar saran putri? A. Marah dan menolak. B. Setuju tanpa pikir panjang. C. Terkejut dan khawatir. Dan D. Mengabaikan lalu pergi. Lalu soal nomor 6. Dalam penyamarannya, Putri tampil sebagai apa? A. Penari keliling. B. Penjual kain. C. Penjual sayur. Dan D. Prajurit wanita. Lalu soal nomor 7. Apa yang membuat Raja Hulu tertarik kepada Putri? A. Kekuatan fisiknya. B. Kecantikan dan kecerdasannya. C.
kemampuan berperang, dan D. suara yang merdu. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Setelah menjadi permaisuri, apa yang dilakukan putri? A. Mengajak kerajaan Hulu dan menyerang hilir. B. Melarikan diri dari istana. C. Diam-diam menemui ayahnya dan mengatur perdamaian. D. Menguasai istana Hulu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Apa permohonan putri kepada Raja Hulu? Menambah wilayah kekuasaan. B. Mengusir seluruh prajurit hilir. C. Mengakhiri perang dan melakukan perdamaian. D. Menyerahkan tahta kepadanya. Oke, nah ini soal terakhir adik-adik, soal nomor 10. Simak baik-baik, oke? Bagaimana akhir dari cerita Putri Kembang Dadar? A. Kedua kerajaan bersatu dan berdamai. B. Putri kembali ke hilir dan perang berlanjut. C. Raja Hulu menyerang dan ditangkap. D. Hilir dikuasai oleh sepenuhnya oleh kerajaan Hulu. Nah, adik-adik, itu tadi barusan adalah 10 soal ganda yang dibuat untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian benar-benar menyimak? Apakah kalian sudah paham tentang penokohan, alurnya, dan pesan moral yang kita dapat dalam cerita tersebut. Oke, sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pembelajaran berharga. Tapi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, mulai dari tokoh dan pesan moral dari dongeng Putri Kembang Dadar. Semoga latihan ini membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Oke adik-adik, tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Sampai jumpa.